Ya, ya. Jadi aku lanjutin ya cerita yang tadi. Sambil mancing ya. Jadi katanya dia kalau di sini orang bilang diguna-gunai sama pacarnya, karena ya itu ya, kalau kumat itu biasanya suka jerit-jeritan, nangis gitu ya, kayak orang kemasukan, kayak orang setanan. Nggak tahu lah setan itu gimana ya, tapi gitulah ceritanya. Dibawa ke dukun, udah dikasih, udah dimandiin, udah di apalah segala macem lah, obat-obatan. Dibawa ke dokter, tapi tetap aja dokter bilang itu sakit asam lambung. Terakhir dia datang ke sini karena menurut dari kakak aku sakitnya seperti itu gitu, makanya dia datang ke sini. Dia sakit udah dari mulai 3 tahunan lah, 3 tahunan. Apa sayang? Kamu lagi mancing? Dapat ikannya. Belum. Jadi akhirnya aku kasih saran lah. Aku bilang coba aja dibawa ke rumah sakit yang jelas. Jadi diperiksakan ke rumah sakit aku ada di sana, rumah sakit itu orang India yang rumah sakit orang dari India. Di situ aku sembuhnya. Terus kalau bisa, ini saran aku, dia bawa ke psikiater atau ke psikiater atau ke tempat terapi inilah, aku bilang kejiwaan gitu ya, supaya kita tahu kalau dia atau kena anxiety atau apa gitu, bisa diteskan nanti di sana. Aku nggak berani juga bilang kalau dia anxiety, soalnya ada rada sedikit beda sama aku, ada nangis sampai lompat-lompatan keluar dari, pokoknya udah nggak karuan. Ini terakhir dibawa ke rumah sakit yang aku bilang itu, ya tetap aja asam lambung semua diperiksa, nggak sembuh gitu asam lambungnya. Setelah itu dia bawa ke psikolog. Aku bilang ke psikolog dulu baru ke psikiater. Ternyata fix dia anxiety berat, anxiety dan sudah mendekati depresi apa gitu. Sekarang dia masih di terapi, udah lumayan sekarang. Udah asam lambungnya udah reda, udah mulai lah. Karena aku bilang kalau jangan makan, cuman 1 obat asam lambung, makan teratur. Jadi mau obat apa dikasih suklapat, apa yang prat itu apa segala macam, apa yang mahal-mahal itu udah aku minum semuanya, nggak sembuh. Yang aku cuman sembuhnya beli obat di warung. Malu. Jadi aku udah bilang kalau memang ini ke dokter dulu lah, kita kan nggak tahu ya, asam lambung itu kan bisa bermacam-macam, ada yang tukak lambung atau apa gitu. Aku sampai waktu aku aku harus ke dokter loh, karena itu ada di dalam kan ada yang luka ya. Jadi setelah dia minum obat itu dari dokter itu sekarang udah lumayan, tinggal penyembuhan teratur aja makannya. Aku bilang makan aja yang teratur,
sedikit tapi sering, itu aja. Jangan pernah lambung kita kosong, karena lambung kita itu meminta terus kan, kalau kosong dia minta lagi. Jadi itu sekarang udah lumayan, udah katanya mau datang ke sini, mau main ke sini, udah bisa bercanda, udah mau. Kalau kemarin nggak mau, kayak aku dulu juga gitu, nggak mau bercanda. Pokoknya hidup itu nggak ada canda buat aku dulu ya, waktu masih ini. Kayak serius saja, nggak ada senyum, nggak ada apa, pokoknya nggak ada lah. Kehidupan itu rasanya kebahagiaan itu ya rasanya hilang. Ya canda, tawa, apa segala macam hilang, nggak ada. Mau senyum aja sama orang nggak bisa. Rasanya kayak kita itu di sini aja, padahal orang sama kita mau senyum, kitanya nggak bisa senyum gitu. Bukan karena kita sombong, bukan karena kita apa gitu, memang kayak gitu, nggak bisa. Tapi sekarang udah nggak lagi. Karena aku udah mengerti penyakit itu seperti itu gitu. Jadi kita memang harus setiap hari harus bahagia. Jadi aku berusaha pagi itu kalau bisa aku menyapa satu orang saja untuk mengucapkan selamat pagi atau assalamualaikum, selamat pagi, apa kabarmu, hari ini sehat. Di sini kebetulan di sini nggak ada tetangga, susah. Jadi aku menyapa di sini aja. Buat teman-temanku, buat sahabat semuanya, aku menyapa di sini saja. Setiap pagi aku bangun, aku menyapa kalian semua. Aku mendoakan kalian semua supaya cepat sembuh ya, supaya bisa bahagia lagi seperti apa yang aku lakukan. Karena setiap doa itu adalah umpan baliknya adalah untuk kita mendoakan orang, maka Allah akan memberikan kebahagiaan buat kita. Begitu sahabatku semua, bahagia itu penting sekali untuk kita yang anxiety. Kita harus bahagia. Kalau di sini kita tidak bisa mendapatkannya, kita cari ke tempat yang lain. Artinya kita bisa keluar rumah, bisa keluar ke mana, healing dulu, kemana kayak rekreasi atau apa gitu. Biar aja orang bilang kita kurang rekreasi, biar aja apa. Itu yang penting kita lakukan saja apa yang kita mau. Mudah-mudahan semua yang ada di lingkungan kamu lah semua ya, bisa mengerti keadaan itu, keadaan kamu semua. Kalau aku sih sudah semuanya mengerti, sudah tahu apa yang aku mau, apa yang harus mereka lakukan, apa yang aku harus lakukan ketika aku sedang diserang anxiety, ketika anxiety mulai bertingkah dan aku pun mulai datang untuk mengatasinya. Begitu juga keluargaku sudah tahu semuanya, kami akan berperang. enggak, tidak boleh diperangin. Anxiety itu harus ditemani, dia harus menjadi teman baik buat kita. Kita harus mengerti dia, kita terima dia di kehidupan kita sebagai sahabat, sebagai teman hidup kita. Jadi bukan harus kita lawan, karena anxiety itu memang ada ya pada setiap diri manusia. Tapi kalau bisa jangan terlalu anxiety itu sebatasnya yang wajar. Kalau sudah tidak wajar itu sudah penyakit, sudah membahayakan atau sudah mengganggu dalam kehidupan kita. Begitu sahabatku semua, berusaha untuk sembuh ya. Aku akan selalu ada untuk kalian semuanya. Oke.
beautiful. You and me, we're meant to be.